Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faisal Saputra, Faza Kaila Putri Hambali, Galih Pratama, Indah Dwi Haryati, Indra Fadilah, Wiji Kurniawati, dan saya Fani Saulia selaku moderator ingin mempresentasikan PPT mengenai Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965, kondisi politik dan kondisi ekonomi. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, dari babak keamanan nasional, banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari babak perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari babak politik. Konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno supaya undang-undang yang dipakai sebagai pengganti UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan babak konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, disediakan pemungutan suara yang didampingi oleh seluruh babak konstituante. Pemungutan suara ini diterapkan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 269 orang setuju sebagai kembali ke UUD 1945. 119 orang tidak setuju sebagai kembali ke UUD 1945. Melihat dari hasil voting, usulan sebagai kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah babak konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 babak. Seperti yang sudah diputuskan pada pasal 137 UUDS tahun 1950. Dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang dinamakan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Inti Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu yang pertama, tidak berjalan sebagai UUDS 1950. Kedua, berjalannya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dicerai-beraikannya konstituante. Dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Partai Komunis Indonesia atau PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat sebagai akomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu selain ideologi nasionalisme, kepercayaan kepada Tuhan atau Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Pada tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia yang dilangsungkan dalam Operasi Trikora mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI. Mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan masyarakat, kebiasaan yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Di era demokrasi terpimpin, setelah tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bangun bantuan militer sebagai jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia,
Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat sudah melengkapi 43 batalion tingkatan bersenjata Indonesia. Setiap tahun Asia melatih wira-wira militer sayap kanan di serta tahun 1966 dan 1969 semakin dari 2.000 perwira tingkat tinggi sudah dilatih di AS dan 100 perwira di tingkat rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan sebagai Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS tentu saja bukan sebagai bentuk Soekarno dan bahwa AS sudah melatih sejumlah agung perwira-perwira tingkat kesenjataan dan orang sipil yang mau dibentuk satuan militer sebagai membuat Indonesia sudah negeri bebas. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi sela kepemimpinan PKI dan kaum berjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, tani, dan mahasiswa. Dari penjelasan di atas, ada yang ingin bertanya? Vanessa, saya mau bertanya. Saya mau bertanya mengenai isi dari Trikora. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Isi Trikora yang pertama, gagalkan pembentukan negara Boneka Papua. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum untuk menjaga kedaulatan NKRI. Terima kasih, Vanessa. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi?
Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi kali ini.